ucapkan, saudara. Jadi menurut saya ini orang sangat membabi buta, ya. Ya ketika ada pertanyaan jawablah dengan keimanan kamu, ya kan? Berdasarkan kitabmu saja. Jangan bahas-bahas Al-Qur'an. Karena itu bukan kitab yang kau imani. Nah, berbeda dengan muslim ya. Ketika muslim ditanya kemudian menjawab dengan Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'an itu sah karena dalam keyakinan Islam kita mengimani 4 kitab. Nah, beda dengan orang ini. Ya, coba kita lanjutkan, Warfila. Ya, karena tidak ada penjelasan di Al-Quran. Jadi kita perlu disampaikan, jangan sampai banyak orang hanya ikut-ikutan mengada-ada yang tidak ada di Al-Quran dibilang ada, padahal bukan dari kitab Al-Quran. Mereka mengatakan di Al-Quran katanya ada Muhammad bin Abdullah. Sampai saat ini pertanyaan saya kepada Zulkifli M. Abbas, ke Yahya Waloni, ke Ustadz Abu Somad, tidak pernah ada jawaban sampai saat ini. Padahal pertanyaan ini udah sering kali kita jawab ya, Iwan Fila. Udah banyak sekali penjelasan tentang pertanyaan ini, ya kita lanjut saja dulu. Ini ocehan orang ini kita anggap angin lalu saja ya. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu yang akan menyesal, itu yang mualaf. Coba kita percepat lagi ya, Iwan Fila. Sebelum kita kedatangan penanya dari Muslim ya. Ini dia masih tenang nih. Ini masih panggungnya dia. Tuh, yang bertanya juga masih orang Kristen ya kan? Ya, Pak Debater silakan, Pak. Oh ya. Silakan. Oke, selamat sore. Terima kasih banyak atas linknya. Makin cantik Ibu Uti, makin ganteng juga ini. Puji Tuhan. Ya. Bapak, ya, waduh. Calon sebelum presiden, kesini, aduh. Lanjut Pak, terus. Sebelum kesini tadi ngomong-ngomong sama teman-teman masalah si Zulkifli Abbas ini yang suka dengan kambing, katanya lebih suka sama kambing gitu. Jadi teman-teman tadi ngomong, ya teman-teman tadi ngomong itu namanya pedofilia, toh saya bilang enggak, itu supelia gitu. Jadi jadi apa itu tadi pembahasan seperti itu sama Zulkifli ini. Ternyata juga ada orang yang seperti itu, jadi suka sama binatang, jadi suplai dia. Tapi kalau untuk anak kecil katanya pedofil. Jadi kalau orang suka sama anak kecil itu pedofil katanya. Tadi ngomong-ngomong seperti itu ya. Tapi ini tadi apa? Sangat penjelasannya Bapak yang saya hormati ini sangat menegaskan bahwa Yesus Tuhan kita memang benar-benar real menjadi Tuhan, benar-benar menjadi keberadaan, menjadi manusia, mengajarkan kita banyak hal, termasuk mendirikan di dalam dirinya Pak KC ini luar biasa, keren banget, bahwa Bapak ini satu-satunya yang Indonesia banget, Bu Uti ya. Ya, ini dia junjungannya ya memang MKC para ini ya, Kris ini ya. Ini salah satu Kris ini yang sangat terpukau dengan tipu daya MKC ini, Manvila. Padahal semua yang keluar dari mulutnya MKC itu kan tipu daya ya. Kepalsuan, tidak ada yang benar. Apalagi ketika dia membahas Al-Qur'an. Nggak ada yang benar. Nah, ini disanjung-sanjung nih sama Kris yang satu ini, yang siapa namanya ini ya, si J ini ya, terpukau sekali dia katanya. Ya, inilah makanya saya katakan mereka sangat senang dengan tipu daya itu ya. Ini jelas tipu daya. Coba kita balik ke belakang ya. Banyak sekali tipu daya umat di sini. Islam itu akan masuk surga di dalam Al-Quran. Yakin tidak? Ini perlu dunia tahu bahwa di Al-Quran tidak ada tertulis Muhammad sebagai juru selamat. Tidak ada. Jadi kalau katakan, oh yang akan masuk surga itu umat Nabi Muhammad,
Ya kalau surganya Muhammad saya tidak tahu. Ya, karena surga itu bukan tempat orang berdosa. Kalau Nabi Muhammad memang berdosa. Tapi Isa Al-Masih atau Yesus tidak ada ya orang yang bisa membuktikan Nah, dosanya. ini dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia berdosa. Kalau benar dia di dulunya adalah orang Islam, pasti dia nggak tahu lah ya bahwa Muhammad SAW dan para nabi yang lain itu adalah utusan Allah yang maksum, ya kan? Pelihara dari dosa. Dia enak sekali mulutnya mengatakan bahwa nabi itu dosa. Jadi tipu daya yang seperti ini yang disukai, yang disanjung-sanjung oleh kawan-kawan Kristen ini yang membuat saya agak sedih ya, kasihan melihat mereka. Nah, ini yang menjadi junjungan mereka hari ini, Iwan Villa. Banyak sekali di sini ya dia membahas Al-Qur'an ya. Ketika ditanya tentang Al-Qur'an, dia pelintir-pelintir tafsir Al-Qur'an itu seenak udelnya dia ya, lepas dari ilmu tafsir yang sudah ada. Nah, padahal kita yang muslim saja Iwan Villa untuk menafsirkan Al-Qur'an dan hadis itu kita butuh ilmu ya kan? Butuh ilmu dan butuh Dan juga nah coba kita dengar ini. menunjukkan bahwa iya hadis Bukhari nomor 1090, benar. 1090 ya, Pak? Iya. Tuh dia ngutip hadis lagi ya Iwan Villa. Coba kita geser lagi ke belakang. Saya acak saja Iwan Villa kan ini terlalu panjang, ini ada 2 jaman. Tapi secara keseluruhan saya sudah tonton video ini, dia isinya memang menafsir Al-Qur'an itu seenak hatinya dia gitu. Dia mencoba mempelintir-pelintir ayat Al-Qur'an Ibnu itu. Maryam. Itu kalimatnya jelas. Ini. Ya, iya. Lalu satu lagi, Sesungguhnya nafasku dan apa, Pak? dan baku dalam tangan Isa Ibnu Maryam. Nah, Pak Emen yang pintar nyari hadis tuh cepat Pak Emen atau Tamparagi nanti kita koordinasi Nah, mereka. Mereka cepat dari Google. Jadi mereka bahas Al-Qur'an, bahas hadis, patokan mereka, narasumber mereka, referensi mereka itu adalah siapa? Emen. Kemudian Tamparagi, Masya Allah. Inilah yang menjadi junjungan mereka, Iwan Villa. Nah, kita coba langsung saja ya kepada penanya yang dari Muslim, Akhi Media Channel. Nah, bagaimana si MKC? Kalau di sini kan dia tenang terus nih. Kalau kita lihat dia ketawa-ketawa di sini nih. Ya, bahas Al-Qur'an, bahas hadis, bahas Muhammad SAW, bahas Islam, ketawa-ketawa di sini. Nah, coba kita hadirkan satu Muslim yang cerdas ya. Bagaimana? Lamim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Allah itu adalah air kehidupan. Itu sebetulnya cuma pakai bahasa roh. Ini masih pertanyaan dari orang Kristen ke dia ya tentang Alif Lam Mim. Dia tafsirkan sendiri Wan Villa. Coba dengarkan lagi itu ya. Masya Allah. Oke. Ini memang agak buffer ya Iwan Villa karena videonya ini terlalu panjang. Jadi kalau kita percepat itu agak buffer. Oh, pokoknya tidak ada yang menjelaskan. Ini dari kitab mereka. Betul. Seperti Alif Lam Mim. Alif itu Allah, lam itu air, mim itu kehidupan. Allah itu adalah air kehidupan. Itu sebetulnya cuma pakai bahasa roh. Alif Lam Mim gitu. Enak dilaguin tapi artinya kagak ngerti. Nah, inilah kasihannya umat Islam ini bisa baca tapi tidak memahami artinya. Jadi dia tahu artinya ini Iwan Villa di sini ya. Dia sudah tahu artinya maksud ayat itu ya Alif Lam Mim itu. Padahal Mas ini pun sudah clear ya ketika berdebat dengan orang ini ya MKC ini. Tapi di sini dia sok-sok
ya sok-sok apalah, orang tercerdas lah gitu ya. Karena junjungan para Kris ya kan. Mungkin ngaku bodoh di depan Kris ya kan. Tapi nanti dia ketahuan juga bodohnya di sini. Kita lanjutkan. Disuruh ngambil piring malah Iya, ngambil iya. golok. Jadi begitu kelakuannya. Disuruh berbuat baik malah berbuat jahat. Disuruh malah mendirikan agama, memainkan politik, beragama itu Pak. Jadi kesalahpahaman itu karena ketidakmengertian ayat-ayat itu, begitu. Sebenarnya kasihan mereka, Pak. Oh iya, kasihan banget. Yang kasihan itu kamu, MKC. Dan perlu Bapak kabarkan ke saudara itu tadi. Bahwa tidak ada keselamatan melalui Muhammad bin Abdullah. Itu perlu dikabarkan tuh ke seluruh umat. Oke, terima kasih Pak Kace untuk keterangannya. Karena sebentar lagi Sama-sama. channelnya Pak Ojang akan on nih sebentar lagi nih. Saya pengen ikutin terus ke channelnya mereka ini karena dia ini yang satu-satunya channel yang berani ya belak-belakan gitu. Kalau untuk ngegasnya tuh. Nah ini ya Iwan Villa, satu lagi di sini sebut Pau Zeng ya. Pau Zeng juga jadi anutan mereka. Jadi memang mereka katakan kasihan nengok kita ya, lihat kita yang muslim. Sebetulnya mereka itu yang kasihan ya. Ya, kasihan sekali melihat mereka yang suka memuja-muja orang yang tidak benar gitu. Pau Zeng jelas-jelas dia sudah menista agama, sudah menjadi pengadu domba antar agama, dan terakhir juga dia berani sekali ya kan mengatakan presiden itu adalah teroris. Ini yang menjadi anutan para Kris ini gitu loh. Tapi tidak semua umat Kristen ya, hanya orang-orang yang seperti ini gitu loh. Terutama orang-orang yang nelpon-nelpon gini. Nah, ini adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi orang-orang yang suka bertipu daya ini seperti MKC, Pauzang gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Itu ya lumayan ya. Bisa bikin kuping panas ini. Jadi ya lumayan ya, lah. tapi karena dia jauh, ada orang dia nggak di Iya. Tapi karena Itulah, dia CP itu kan karena nggak di Jakarta, karena nggak di Indonesia. Betul. Jadi orang-orang seperti inilah yang sebenarnya bisa menghajar mereka gitu. Kalau kita kan ya dia kata orang seperti inilah yang bisa menghajar mereka. Siapa yang mau dihajar? Yang berkelahi siapa? Kita nggak pernah berkelahi ya kan. Kalau dalam berdebat itu nggak ada yang berkelahi. Kita setelah debat itu pun masih fair-fair aja ya, masih berteman, masih maaf-maafan. Tapi mereka ini seolah-olah kita itu sedang berkelahi gitu loh. Padahal kalau untuk masalah berkelahi ya, mereka lah yang sebetulnya menginginkan itu sebetulnya Iwan Villa. Contoh MKC dia Kristen lalu bahas-bahas Al-Quran, lalu mempleset-plesetkan Al-Quran dan hadis, lalu menafsirkan Al-Quran dan hadis, itu berarti dia ngajak berantem ya kan. Tapi untung saja kita umat Islam di Indonesia ini ya baik ya, sangat baik malah. Kalau tidak ini orang sudah bisa dilaporkan sebetulnya ya kan, karena dia membahas Al-Quran kemudian menafsirkan. Nah, ini salahnya, menafsirkan dengan pemikirannya dia sendiri padahal dia bukan Islam. Nah ini masalahnya, dia bukan Islam tapi bahas Al-Quran. Kita lanjutkan dulu. Batasi oleh undang-undang penistaan agama dan sebagainya, udah repot lah. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini Bu, dan ya semoga kita bisa lebih maju lagi lah. Jangan lupa Robert. Oke. Jadi penelpon ini Iwan Villa dia mempersoalkan masalah undang-undang penistaan agama. Mereka rasa-rasanya gini ya, seolah-olah mereka keberatan dengan undang-undang penistaan agama ini. Ingat siapa? Si layar teologi, layar tancap, Rudi layar teologi ya. Dia juga nggak mau kalau berdebat bahas agama, bahas kitab suci, karena jatuhnya nanti penistaan agama. Artinya Iwan Villa, orang ini keberatan dengan undang-undang penistaan agama. Coba bayangkan ya. Kalau kita kan setuju sekali. Setuju kita. Karena undang-undang atau hukum itu kan gunanya untuk
mendisiplinkan kita ya, supaya kita tidak berkata seenak udel kita ya kan, supaya kita berhati-hati dalam berbicara. Kan begitu ya. Nah, mereka seolah-olah keberatan. Coba bayangkan Iwan Villa, kalau undang-undang penistaan agama itu ditiadakan di negara ini, maka yang terjadi apa? Akan terjadi disintegrasi bangsa, terutama masalah agama ini akan terjadi peperangan ya. Setiap detik, setiap menit orang akan selalu menghujat ya kan. Dan saya rasa ya, karena yang takut itu adalah mereka, saya rasa ini akan muncul dari mereka duluan yang akan menista ya kan. Ini saja sudah ada undang-undang, mereka masih berani menista ya kan. Ini MKC ya, dia membahas Al-Quran, kemudian menafsirkan, itu sudah jelas menyalahi aturan. Kamu orang Kristen ya, tidak berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, beda kalau orang Islam. Islam itu dia mengimani 4 kitab. Jadi masih bisa kita membaca 4 kitab itu ya dan menafsirkannya. Silahkan kita dengarkan lagi. Babel yang ada pada mereka, bukan Nah, Kedar Rob dan Babel. Nebayot. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, Ya, terima haleluya, kasih. puji Sama-sama. Tuhan. Terima kasih, God bless you, Pak. Ya. Ini ada media channel, tinggal satu lagi. Setelah itu kita selesai. Ya. Nah, inilah jagoan kita malam hari ini ya, Iwan Villa, media channel. Ya, kenapa saya katakan jagoan kita malam hari ini? Karena beliau ini mampu membuat junjungan orang Kristen ini kelonjotan. Karena dari 2 jam lebih ini ya, 2 jam lebih nih kalau lihat nih, 2 jam lebih dari sini sampai 2 jam menit ke-8 si MKC ini masih ketawa-ketawa ya kan. Seolah-olah dia yang paling pintar di sini karena dia junjungan umat Kristen. Sanjung-sanjung. Nah, sekarang kita kedatangan jagoan kita, satu orang muslim cerdas. Bagaimana? Apakah si MKC ini masih bisa bersikap tenang? Kita saksikan. Ya, media channel silakan masuk media. Pohon Halo, pisang. selamat malam. Selamat malam Bu Uti. Malam. Selamat Selamat malam malam. media. Malam Bang Kace. Jumpa Selamat lagi malam. saudara. Selamat Nah, ini malam. Pak Nasa. teman-teman ya. Oke. Ya, selamat malam. Oke. Ya. Bang Kace, saya sih senang aja Bang Kace kritis sekali dalam Islam itu sangat cukup bagus itu Bang Kace. Tapi sebenarnya dalam Islam itu semua ada dalilnya Bang Kace, ada dasarnya semua, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu semua perbuatan manusia di dunia ini itu sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Bang Kace. Termasuk dalil-dalil keselamatan, termasuk Baik. dalil-dalil surga itu semua ada Bang Kace. Baik, kalau ada dasarnya saya mau bertanya ke Pak Media. Nah, dia langsung kelonjotan tuh Iwan Villa ya. Belum selesai nih Aki Media Channel ya menyampaikan argumennya, dia langsung potong dan kelonjotan. Ya, kita dengarkan lagi. Dasarnya Ya. apa Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya? Tuh, langsung bahas pertanyaan yang sudah ada di kepala dia. Ya, pertanyaannya itu ya, dari zaman Bahola sampai zaman Honda sekarang ya. Dia pertanyaannya masih itu juga ya. Oke, kita lanjutkan gimana kelanjutannya. Dasarnya ayat di mana ayatnya? Kalau Bang kata Kace Pak Media bahwa Islam itu iya, semuanya ada dasarnya. Nah, saya tanya Ada dasarnya di dasarnya, mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya itu aja. Coba tunjukkan dasarnya. Oke. Dasar Anda sebelumnya bicara. Saya jelaskan dulu ya menurut ajaran Islam Bang Kace, biar semua tahu. Di dalam Islam itu dasar keselamatan itu adalah syafaat namanya. Di dalam Islam itu syafaat. Itu perlu Anda ketahui dulu. Jadi bukan keselamatan namanya, syafaat. Itu sama fungsinya dengan keselamatan. Itu sampai di akhirat nanti ya. Nah, dasarnya itu Iya, yang Anda saya bisa tanyakan lihat. itu syafaatnya itu. Tuh, kita baru menjelaskan ya pertanyaannya dia tadi ya. Bahwa keselamatan itu yang dilakukan oleh para nabi itu ya, kalau Rasulullah SAW yang dia tanya itu syafaat ya kan, pertolongan nanti yang akan diberikan oleh Muhammad. Tapi bukan berarti pertolongan itu kita jadikan beliau Tuhan. Nah, beda dengan mereka ya. Oke, kita lanjutkan Pak Villa. Itu Pak Media, syafaatnya itu Iya. di mana ayatnya Muhammad Tuh, dia bin ada. Abdullah akan memberi syafaat. Tuh, dia ada tunjukkan kepanasan, ayatnya, panas, gampang kok panas. simpel. Tunjukkan ayatnya di mana Tuh, ayatnya. panas tuh Pak Villa, ada panas dia Silakan tuh. Bang Kace buka surah Az-Zumar ayat 44 ya.
Silahkan buka surah Az-Zumar ayat 44. Tuh, kena gampar tuh, kena gampar. Beda ya ketika kita yang bertanya ke mereka, tanyakan dalil misalnya Iwan bilang, "Mana dalilnya? Coba kamu tunjukkan." Oh, mereka akan ngeles itu. Banyak sekali debater Kristen seperti itu ya. Mulai dari debater yang ecek-ecek sampai ke debater internasional. Ya, lihat ya lawannya Ahmed Didat dulu juga seperti itu ya kan. Kemudian ya sampai ke lapisan yang nasional, yang ecek-ecek. Ketika mereka itu ditanya dalilnya mana, oh mereka akan berdalih ya, bukan menyampaikan dalil. Tapi ketika kita yang ditanya mana dalilnya tuh langsung dijawab tuh ya. Nih, saya ulang nih. Lihat Ayat tanya. 44. Tuh, Ya, dijawab silakan dalil. Bang Kace buka surah Az-Zumar ayat 44 ya. Silahkan buka surah Az-Zumar Panas ayat nih, ya. 44. Dia langsung Nah, itu panas Anda nih. buka tafsirnya. Saya bacakan dulu artinya ini ya. Mm-mm. Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu. Semua kepunyaannya kerjaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Silakan Anda buka tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dalil yang kedua saya Itu bacakan tidak lagi. itu tidak merujuk kepada Muhammad. Sudah, jangan kedua, satu dulu Pak, selesaikan. Panas. Itu belum merujuk kepada Muhammad. Muhammad itu kan pertanyaan saya, di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaat kepada umatnya? Di mana ayatnya? Nah, itu. Udah, jangan muter-muter. Apabila saya jawab, apabila Bang Kace membuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 44, itu ya itu semua merujuk kepada Nabi Muhammad. Itu menurut Islam loh ya, menurut Al-Qur'an, menurut tafsir Al-Qur'an. Jadi Anda bantah silahkan. Yang kedua, dalil yang kedua ya. Anda bisa lihat surah Maryam ayat 86 sampai 87. Saya bacakan lagi ayat dasar keselamatan dalam Islam itu berupa syafaat. Saya bacakan. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Silakan Anda buka tafsir Ibnu Katsir yang sudah baku, yang terbukukan menurut Al-Quran, itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Jangan lari-lari ke perjanjian, Pak. Panas Iwan Villa, panas. Inilah sosok junjungan umat Kristen. Lihatlah junjungan kalian ya, dihajar. Tapi Masya Allah ya, Akhi Media Channel ini tenang sekali ya kan. Ini Masya Allah. Ini Akhi Media Channel ini punya channel nggak ya? Kalau punya tolong di-subscribe ya Iwan Villa ya. Karena luar biasa sekali. Dan kalau beliau ini adalah penonton setia. Nah inilah yang sering saya sampaikan bahwa penonton Bamtri Channel, penonton Zuma, penonton channel-channel muslim yang lain itu mereka betul penonton tapi berkualitas. Nah, dan saya yakin Iwan Villa di antara yang menonton hari ini ada sekitar berapa nih? 290 orang yang menonton malam hari ini live. Saya yakin di antara kalian ada pembela-pembela Islam yang luar biasa, yang ilmunya luar biasa Iwan Phil. Ya, saya yakin sekali. Tapi Islam itu tidak seperti mereka ya. Kalau mereka ada aja satu yang menurut mereka ini hebat sekali padahal tipu-tipu. Itu langsung dimunculkan ke permukaan bumi, ya kan? Nah, Iwan Villa gitu ya. Kita lanjutkan Iwan Villa, ini Media Channel luar biasa. Kan saya tanya ayatnya di mana Muhammad bin Abdullah. Ini kata kuncinya Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaat kepada umatnya, di mana ayatnya? Itu enggak menjawab pertanyaan. Padahal ayat yang dibacakan oleh Akhi Media Channel tadi udah pas kali ya. Az-Zuhruf Maryam ya. Itu sudah pas. Tapi karena memang dia tidak ngeh ya kan, dan dia tidak sesuai keinginannya dia, makanya dia keloncotan, marah-marah seperti itu. Dia maunya ayat itu seperti ini. Misalnya dalam surah Maryam ayat sekian. Ini Allah berfirman, inilah Muhammad yang memberikan syafaat gitu. Padahal ini yang disampaikan oleh Akhi Media Channel. Untuk memahami Al-Quran itu kita harus butuh ilmu tafsir namanya. Dan tafsir yang dibacakan tadi jelas siapa penafsirnya, seperti Ibnu Katsir ya kan. Bukan tafsirnya Muhammad Kece, lu siapa ya kan. Oke, lanjut Iwan Villa. Surah
Surah Maryam ayat 86-87 itu surahnya yang saya sudah bacakan tafsirnya. Silakan Anda buka tafsirnya. Dalam Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan sendiri Pak Aceh. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Defak. Jadi semua itu sudah terbukukan. Nah, itu merujuk Saya syafaat itu paham kepada Nabi tafsir Muhammad itu yang justru tidak menyelamatkan. menjawab pertanyaan Pak Media. Pak Media itu suka ngomongnya asumsi doang, yang jelas Nah, dong kalau ngomong Bro. Pak. Nah. Ini jurus setelah jurus kelonjotan, jurus marah-marah, jurus asumsi, jurus memutarbalikkan fakta dia lagi Iwan Villa. Padahal yang asumsi dari tadi itu kan dia, ya kan? Misalnya alif lam mim. Jelas ya kan di dalam alif lam mim kalau kita baca terjemahannya itu hanya Allah yang tahu. Nah, dia menerjemahkan itu, berarti dia mengasumsikan. Nggak ada artinya alif lam mim di dalam terjemahan Al-Quran, dia mengasumsikan. Jadi yang berasumsi siapa? Kemudian kalau kita simak, ya, tapi sayang sekali saya tidak tampilkan tadi, dia membahas banyak sekali ayat-ayat Al-Quran tadi, Wan Villa. Dan itu dia artikan melenceng dari apa makna ayat Al-Quran yang dibacakan itu. Nah, sekarang ketika ada umat Muslim, umat Islam yang menjelaskan ayat itu berdasarkan original teks dan juga terjemahan serta tafsir yang jelas, dia berkata malah itu asumsi. Nah, ini jurus Iwan Villa. Oke, kita lanjutkan. Bang Aceh kan menanyakan keselamatan. Nah, di dalam Islam sudah jelas keselamatan itu syafaat namanya. Terus apalagi? Nah, Nabi Muhammad itu menjamin keselamatan bukan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Syafaat itu ya, pertolongan, Pak. Bapak nggak ngerti syafaat sih. Keselamatan sama Bang Aceh. Itu keselamatan, tidak. pertolongan apapun namanya. Itu urusan Anda, tapi dalam Islam namanya syafaat. Jadi Anda ya sudah, karena memang Islam itu ajarannya berantakan Islam, kalau begitu ya. Tidak bisa dimengerti ya. Itu urusan Anda. Kalau yang memang jelas itu ajaran Islam itu berarti jelas yang jelas berantakan yang gitu. Jelas ya, keselamatan dalam Islam sudah jelas, syafaat Nabi Muhammad SAW. Dalilnya sudah jelas ya. Iwan Villa, saya stop dulu ya. Inilah kelucuan dari MKC junjungan umat Kristen ini ya, murtadin yang mereka anggap sangat cerdas. Bahkan ada itu yang selalu berkomentar di kolom komentar Bamtri Channel. Bamtri, kamu kalau mau paham Al-Quran bertanyalah kepada MKC. Jadi begitu Iwan Villa. Syafaat tadi ya. Syafaat dia artikan pertolongan betul. Tapi dia artikan itu bukan keselamatan. Loh. Kalau sudah ditolong berarti selamat, ya kan? Bisa seperti ini loh syafaat yang diberikan oleh Muhammad SAW. Ini ada sebuah kisah juga ya, Wan Villa. Kisah di masa Rasulullah pernah juga ditanyakan. Begini kisahnya, Wan Villa. Syafaat Rasulullah itu. Ketika ada umat Muslim mau dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, tunggu dulu. Ini orang dulu waktu di dunia sering bersolawat kepadaku. Ya, sering menyebut namaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, tolong selamatkan dia. Beratkan timbangan amalnya. Nah, itu syafaat, pertolongan. Nah, berkat doanya Rasulullah, Allah selamatkan hamba itu. Karena dulu dia rajin sholat kepada Nabi. Ya, tapi jelas bukan hanya bersolawat ya Iwan Villa. Artinya dia punya amal-amalan yang lain. Sholat sudah pasti. Ini masalahnya dia timbangan amal baiknya lebih ringan dibandingkan dengan amal jahat ya. Dosanya lebih berat daripada amalnya. Nah, ketika itulah syafaat ini dibutuhkan. Begitu Iwan Villa. Nah, kan dimintakan pertolongan kepada Allah. Allah tolong. Artinya Allah selamatkan. Nah, ini orang pemikirannya tidak sampai ke sana. Dia mengartikan syafaat itu pertolongan bukan keselamatan katanya. Nah, inilah lucunya orang ini ya. Lanjut. Nah, itu tinggal Anda saja mau ngikutin apa Anda, itu hak Anda. Karena Anda termasuk orang-orang kafir kan jadi beda. Beda pemikirannya ya. Dalilnya kalau ngejawab itu harus yang nyambung dong. Ini kan didengar orang banyak. Bikin malu Pak kalau nggak nyambung. Yang malu itu harusnya dia ya.
Tapi alhamdulillah malam hari ini ada banyak penonton ya, 323, dan saya yakin dari penonton ini juga ada umat Kristen ya kan. Lihatlah junjungan kalian ini ya dihajar sama media channel, Aki Media Channel. Dia kata media channel malu, harusnya dia sadar ya. Dialah yang dipermalukan malam hari ini. Kita lanjut Wan Villa. Bapak baca Ya, dalil juga nggak ada silahkan hubungannya dengan bantah. Muhammad. Silahkan bantah. Di dalil yang saya bacakan itu silahkan bantah. Itu merujuk semua ke tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir, Jalalain, Depak, itu yang saya bacakan. Saya tambah lagi dalil yang lain. Anda buka surah Az-Zuhruf ayat 85 sampai 86. Itu juga saya bacakan. Dan Maha Suci Tuhan yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sinyalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat ialah orang-orang yang mengakui yang tauhid dan mereka meyakininya. Nah, jadi yang memberi syafaat itu Nabi Muhammad dengan bertauhidnya itu. Silakan Anda buka itu surah Az-Zuhruf. Baik, Pak. Masya Allah. Jadi ditampar lagi ya. Tambah lagi dalilnya ini. Makin kepanasan dia Iwan Villa. Orang yang sok-sok ngerti Al-Quran tadi ya dikampar sama Aki Media Channel. Masya Allah. Kita lihat gimana reaksinya Pak Tua ini ya. Junjungan ke sini. Saya sanggah ya. Saya sanggah ya, Pak ya. Ya, sanggah, silakan sanggah. Menurut surat Al-Zukhruf ayat 61, yang memberi pengetahuan tentang hari kiamat itu Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Oke. Menurut surat An-Nisa ayat 159, yang akan turun lagi di hari kiamat itu Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Jelas? Oke. Saya jawab. Silakan Saya baca kalau jawab tidak ya. percaya. Baca surat saya jawab Al-Zukhruf ya. ayat 61. Oke, dia langsung memelintir ya Iwan Villa. Di sini saya tidak bisa menahan tawa karena dia menafsirkan Az-Zuhruf tadi yang dikemukakan oleh Aki Media Channel bahwa yang memberikan keselamatan itu adalah Isa Al-Masih. Iwan Villa tadi pertama dia mengatakan bahwa itu tidak sesuai. Ya, dalil yang kamu kemukakan itu tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, di mana Muhammad bin Abdullah memberikan keselamatan? Lalu dikutiplah oleh Aki Media Channel ini ayat-ayat yang berkaitan dengan Muhammad SAW itu memberikan syafaat atau pertolongan atau keselamatan, ya kan? Lalu di sini karena dia kehabisan cara, bingung ya kan? Oke lah, ini ayatnya. Tapi itu bukan Muhammad. Itu ayat berbicara tentang Isa. Isa lah yang menjadi penyelamat. Masya Allah. Saya harus bagaimana ya? Ini kita lanjut aja lagi Wan Villa ya. Aduh. Ya, baca Oke, surat mau saya Al-Zukhruf jawab? ayat 61 bahwa Saya jawab dulu ya. yang Saya jawab. Saya tahu itu yang Anda bacakan. Ya, saya tahu itu, ya saya sampaikan kepada Anda. Isa Al-Masih itu ya, dia memberi pengetahuan tentang hari kiamat, bukan berarti dia tahu hari kiamat. Saya kasih tahu dulu. Dia memberi pengetahuan itu artinya tanda-tanda hari kiamat itu mau datang. Bukan berarti dia menjadi pelaku yang tahu hari kiamat. Itu dulu menurut Al-Quran. Terus dia dikatakan terkemuka di dunia dan akhirat. Lihat wajahnya Di dunia Kace. dia diakuin di dalam Lihat Islam wajah sebagai Kace, nabi Wan dan Villa. rasul. Itu maksudnya dia terkemuka di dunia. Malu dia tuh, malu Nah, dia tuh. kemudian di akhirat dia Kena tergolong gampar. golongan nabi dan rasul yang sudah diakui juga, dia tergolong bersama-sama nabi dan rasul yang lain yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya di akhirat. Jadi semua yang Anda tampilkan di sini sebenarnya terbantah semua. Karena menurut Islam dia terkemuka di dunia, dan di dunia karena di saat itu dia menyebarkan ajaran agama Nasrani di saat di mana orang-orang Yahudi membencinya, menolaknya, bahkan menjolimi Nabi Isa atau Yesus itu. Al-Quran datang, Islam datang malah membela Isa tersebut, Yesus tersebut, maka dianggaplah dia sebagai ayatnya seorang Tuh, nabi tuh, dan tuh, langsung panas. Mana ayatnya? Dia kalau udah bingung, ya, dia langsung ke sana tuh. Mana ayatnya? Padahal dari tadi orang berbicara ayat, ya kan? Beda kalau kita tanya balik tuh, mana ayatnya MKC? Oh, dia langsung berputar-putar, menggasing, ya hingga ke langit ke-7. Lanjut. rasul. Ya, di mana ayatnya bahwa terkemuka dunia akhirat?
Pak Media, jangan ngomong sendiri dong. Ini bukan masjid, bukan waktunya Anda yang ceramah. menyampaikan, Kalau yang Anda menyampaikan. diskusi harus timbal balik dong. Jangan pidato satu arah. Bapak jelaskan dulu. Gimana Iwan Villa, saya geser ke bawah sedikit ya. Judulnya apa coba? Judulnya Muhammad KC menjawab berbagai pertanyaan. Loh, kok sekarang jadi dia yang bertanya? Iya Allah. Ini judulnya coba ya kita baca sama-sama. Itu judulnya, nampak kan judulnya itu Muhammad KC menjawab berbagai pertanyaan. Sekarang siapakah yang bertanya? Oke, ini ada ketahuan ya. Tandanya MKC ini udah kelonjotan, udah bingung, linglung. Itu kalau bisa kabur, kabur tuh. Tapi karena ini acaranya dia nggak bisa kabur. Udah diikat sama Uti. Kalau kabur Uti jadi malu ya kan, nanti dihajar sama Uti. KC, dasar lu. Jadi narasumber di channel gua kabur-kaburan. Kalau di Gerah Mualaf bisa kabur ya kan. Kalau di grup WhatsApp bisa kabur ya kan, kalau di Zoom Muslim bisa kabur, tapi kalau di sini nggak bisa kabur. Dia jadi narasumber ya, menjawab berbagai pertanyaan. Tapi karena nggak bisa menjawab pertanyaan, dia yang bertanya tuh. ayatnya Muhammad bin Abdullah terkemuka dunia akhirat? Jawab itu. Muhammad, saya sampaikan ya, itu Muhammad memang tidak disampaikan dia terkemuka di dunia dan akhirat, karena ayat yang menggambarkan di dalam Al-Quran tentang itu adalah khusus untuk Isa.